Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Aufa Abkari, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif tahun 2023. Pada video ini, saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan juga analisis semiotik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Aufa Abkari, jurusan Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Public Relation, Angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang analisis framing, naratif, dan semiotik untuk mata kuliah metode penelitian. Baik, presentasi ini akan saya mulai dengan menjelaskan analisis framing. Analisis framing adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis cara media massa, politikus, atau kelompok tertentu memilih, menyusun, dan mengkomunikasikan pesan dengan tujuan mempengaruhi persepsi, penilaian, dan sikap halayak. Jadi, politikus atau media massa itu ingin masyarakat itu menerima pesan yang sama, pesan yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan, seperti itu. Jadi itulah yang dinamakan contoh dari analisis framing. Nah, lalu framing juga melibatkan pemilihan aspek-aspek tertentu dari suatu isu dan perkenaannya, ya sementara mengabaikan atau meredam aspek lainnya. Tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi cara orang memahami dan merespon suatu isu, seperti itu. Jadi ingin pemerintah atau media massa itu ingin masyarakat tetap fokus dengan isu mereka, seperti itu, tidak dengan isu-isu lainnya. Nah, lalu juga di analisis framing ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, bagaimana media mengemas dan membingkai berita. Nah, materi ini itu membahas tentang peran media, massa, politikus, kelompok advokasi, dan lain-lain dalam proses framing. Analisis ini itu memperhatikan bagaimana sumber framing mempengaruhi cara isu dipahami dan dipersiapkan oleh khalayak. Jadi, saat media massa apa yang memberikan pesan juga itu pastinya berbeda-beda. Misalnya dari channel ini memberikan pesan seperti ini, beda lagi dengan channel berikutnya, seperti itu, karena mereka dilatar belakangi dengan sosial dan organisasi yang berbeda juga, seperti itu. Lalu yang kedua ada bagaimana peristiwa tertentu dimaknai. Nah, materi ini fokus pada pemilihan aspek-aspek tertentu dari suatu isu yang akan ditekankan dalam pemberitaan tersebut atau dalam pesan tersebut. Analisis framing ini meneliti bagaimana framing dapat membentuk sudut pandang yang berbeda tergantung pada pilihan framing yang dilakukan. Jadi beda framing pasti beda makna juga, seperti itu. Lalu yang ketiga ada berita sosial politik. Nah, analisis framing juga mempelajari penggunaan framing dalam konteks spesifik seperti politik, media, lingkungan, atau isu sosial. Nah, materi yang dibahas juga mencakup contoh-contoh framing dalam konteks tersebut dan bagaimana framing dapat mempengaruhi interpretasi dan respons masyarakat. Seperti itu. Nah, ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi pemberitaan karena setiap orang juga dan setiap organisasi dan setiap media massa pasti mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Seperti itu, maka setiap media massa atau setiap organisasi saat memberikan pesannya kepada masyarakat pasti akan berbeda juga analisis framingnya karena tujuan mereka juga berbeda-beda, seperti itu. Yang pertama dipengaruhi oleh ideologi mereka, kepemilikan media itu oleh siapa, lalu juga tingkat ekonominya, lalu juga ada rutinitas organisasi itu seperti apa, dan juga personal atau wartawan. Karena dalam ideologi, jika ideologi media massa yang satu dan yang dua berbeda, pasti tujuan pesannya juga untuk disampaikan ke masyarakat itu berbeda. Dan kepemilikan media itu pasti ada yang dimiliki, pasti media itu ada orang yang memilikinya, seperti itu yang paling tinggi, dan itu juga mempengaruhi dalam memberikan pemberitaan. Tingkat ekonomi juga pastinya, rutinitas organisasinya, dan yang terakhir seperti tadi personal atau wartawan itu memiliki pandangan yang berbeda juga.
Oke, kita lanjut ke analisis naratif. Analisis naratif adalah metode atau pendekatan yang digunakan untuk menganalisis cerita atau narasi dalam konteks sastra, film, atau teks-teks lainnya. Tujuan analisis naratif adalah untuk memahami struktur, elemen, dan makna yang terkandung dalam narasi tersebut. Nah, ada juga hal yang dianalisis dari analisis naratif. Yang pertama itu ada struktur naratif. Struktur naratif ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana cerita dikonstruksi dan bagaimana elemen-elemennya itu saling terkait. Jadi, analisis naratif ini mencakup pemeriksaan struktur naratif secara keseluruhan, termasuk unsur-unsur seperti pengenalan, perkembangan plotnya juga, konfliknya juga, klimaks cerita, dan penyelesaian. Struktur naratif ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana cerita dikonstruksi dan bagaimana elemen-elemennya itu saling terkait. Lalu yang kedua ini, ada elemen karakter. Nah, analisis naratif juga sangat memperhatikan karakter-karakter yang muncul dalam cerita, termasuk protagonisnya atau tokoh utamanya, antagonisnya, dan karakter pendukung lainnya. Nah, materi ini juga membahas perkembangan karakternya juga nanti, motivasinya juga, konflik internal dan eksternal dari suatu karakternya juga, serta hubungan antara karakter-karakter dalam cerita tersebut. Lalu yang ketiga ada yang dianalisisnya itu tema dan maknanya. Nah, analisis naratif mencari tema-tema yang terkandung dalam cerita dan mempertimbangkan makna atau pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang. Pasti saat kita membuat cerita ya, mau itu film, mau itu novel, pasti pengarang itu ingin menyampaikan sesuatu kepada para pembaca. Nah, materi ini juga melibatkan pemahaman tentang pesan moralnya, sosial, budaya, atau filosofis yang terungkap melalui cerita itu. Lalu yang terakhir dari hal yang dianalisis dalam analisis naratif ada gaya naratif. Nah, analisis naratif juga melibatkan pemeriksaan gaya penulisan atau penyajian cerita, pastinya berbeda-beda ya setiap pengarangnya. Hal ini mencakup penggunaan bahasanya juga, gaya bahasanya seperti apa, penggunaan narator, sudut pandangnya juga ada sudut pandang satu, tiga. Lalu juga penggunaan imaji dan figur retoris lainnya yang digunakan untuk membangun suasananya nanti, mengekspresikan emosi atau menciptakan efek tertentu dalam cerita seperti itu. Nah, untuk analisis semiotika, jadi analisis semiotika adalah pendekatan atau metode yang digunakan untuk menganalisis tanda-tanda dan makna dalam bahasa, teks, gambar, dan simbol-simbol yang digunakan dalam budaya dan komunikasi. Baik, jadi di analisis semiotika ini ada tanda atau sign. Nah, apa sih gitu bedanya? Dan tanda atau sign itu ada dua jenis, ada penanda dan juga ada petanda. Apa sih bedanya seperti itu? Dari penanda, signified. Penanda itu dapat dimengerti sebagai bentuk atau wujud fisiknya yang dapat dilihat. Penanda bisa berupa bunyi, gambar, huruf, visual, dan sejenisnya. Nah, kalau signified itu seperti contohnya pohon. Bentuk pohonnya seperti itu apa, itu seperti apa, terus daunnya ada berapa, warnanya warna apa, itu tuh merupakan signified. Tapi kalau misalnya petanda atau signifier, konsep atau arti dari apa yang ditandai, itu tuh artinya eh, pohon, contohnya itu pohon, kata pohonnya itu merupakan petanda. Beda dengan penanda, penanda itu bentuk pohon yang dapat kita lihat secara fisik. Kalau misalnya petanda itu kata pohonnya, seperti itu. Baik, kita lanjut lagi ke Leng and Prol. Yang pertama itu abstraksi. Leng adalah abstraksi dan artikulasi bahasa pada tingkat sosial budaya. Leng bisa kita sebut sebagai sistem bahasa yang berlaku. Nah, Leng itu merupakan apa ya? Leng.
link dan lalu akan kita lanjut ke pembahasan leng dan pro. Ada dua. Leng merupakan abstraksi dan artikulasi bahasa pada tingkat sosial budaya. Leng bisa kita sebut sebagai sistem bahasa yang berlaku. Lalu juga ada pro, ekspresi bahasa pada tingkat individu, dan pro juga bagaimana cara individu berbahasa dalam sistem tersebut. Nah, akan saya jelaskan contoh dari leng dan pro. Jadi ada dalam permainan catur dan juga misalnya ada bidak kuda yang bergerak dengan arah L. Nah, arah gerak bidak kuda dalam catur terikat dengan pola gerak L. Jadi pola gerak L-nya itu karena terikat dengan pola gerak L itu disebut lengnya. Nah, lalu ada bermain catur dengan bidak kuda ini ada 8 langkah, bisa ke depan, bisa ke kiri dan semacamnya. Dan salah satu pilihan yang akan kita tentukan itu, yang akan kita pilih itu disebut dengan pro. Nah, relasi antara link dan pro ini dengan mudah kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tanda. Misalnya, contohnya saat ada orang meninggal, warna bendera putih ini adalah leng. Seperti itu. Leng, tentu saja. Nah, ukuran bendera itu kan pasti akan berbeda-beda ya. Ada macam-macam, ada banyak juga seperti itu. Tetapi yang penting itu warnanya tetap warna putih. Warna putih. Nah, pilihan-pilihan yang ada dalam bendera itu, kan ukuran yang berbeda itu disebut dengan pro, seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.